Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan mencatat sebanyak 1,82 juta wajib pajak telah melaporkan SPT tahunan (PPh) untuk tahun pajak 2025 hingga 9 Februari tahun 2026 pukul 8 WIB. Mayoritas pelaporan berasal dari wajib pajak orang, pribadi karyawan, dengan rincian 1,58 juta SPT OP karyawan, 178.000 OP non-karyawan, serta sekitar 59.000 SPT badan dalam rupiah dan 75 SPT badan dalam USD. Untuk kategori beda tahun buku, yang pelaporannya dimulai sejak 1 Agustus tahun 2025, tercatat 431 SPT badan telah diterima DJP. Sejalan dengan modernisasi sistem perpajakan, adopsi sistem Koretex DJP terus meningkat. Dengan lebih dari 13 juta wajib pajak telah melakukan aktivasi akun. Dari jumlah tersebut, 12,38 juta berasal dari OP, sementara sisanya adalah badan, instansi pemerintah, dan pelaku PMSE. DJP mengimbau seluruh wajib pajak untuk segera mengaktifkan akun Koretex dan melaporkan SPT tahunan lebih awal, demi kenyamanan dan menghindari antrean sistem menjelang batas akhir pelaporan pada Maret dan April tahun 2026. Dan kalau dari sisi generasi, itu tidak berubah dari profil pendukung Pak Prabowo di 2024 kemarin, yaitu Gen Z. Jadi meskipun dari kelompok yang lebih tua, itu basis pemilih yang puas juga cukup besar, tetapi penopang utamanya adalah Gen Z. Mereka kalangan pemilih yang puas sama Pak Prabowo, itu lebih banyak datang dari kelompok muda ini. Jadi sekarang kita tanya aja kepuasannya, ya. Mereka puas atau tidak puas? Ada indikasi semakin puas terhadap program MBG, kepuasan terhadap Pak Prabowo lebih tinggi lagi, 88,5%. Soal pemberantasan korupsi ini berkaitan dengan eh, institusi-institusi di bawah presiden ya sebagai kepala negara yang dianggap sukses ya dalam melakukan pemberantasan korupsi ya. Ya, dianggap menurut publik ya. Dan kalau dari sisi generasi, itu tidak berubah dari profil pendukung Pak Prabowo di 2024 kemarin, yaitu Gen Z. Ya. Jadi meskipun dari kelompok yang lebih tua, itu basis pemilih yang puas juga cukup besar, tetapi penopang utamanya adalah Gen Z. Mereka kalangan pemilih yang puas sama Pak Prabowo, itu lebih banyak datang dari kelompok muda ini. Jadi sekarang kita tanya aja kepuasannya, ya. Mereka puas atau tidak puas? Ada indikasi semakin puas terhadap program MBG, kepuasan terhadap Pak Prabowo lebih tinggi lagi, 88,5%. Soal pemberantasan korupsi ini berkaitan dengan eh, institusi-institusi di bawah presiden ya sebagai kepala negara yang dianggap sukses ya dalam melakukan pemberantasan korupsi ya. Ya, dianggap menurut publik ya. Dan kalau dari sisi generasi, itu tidak berubah dari profil pendukung Pak Prabowo di 2024 kemarin, yaitu Gen Z. Ya. Jadi meskipun dari kelompok yang lebih tua, itu basis pemilih yang puas juga cukup besar, tetapi penopang utamanya adalah Gen Z. Mereka kalangan pemilih yang puas sama Pak Prabowo, itu lebih banyak datang dari kelompok muda ini. Jadi sekarang kita tanya aja kepuasannya, ya. Mereka puas atau tidak puas? Ada indikasi semakin puas terhadap program MBG, kepuasan terhadap Pak Prabowo lebih tinggi lagi, 88,5%. Soal pemberantasan korupsi ini berkaitan dengan eh, institusi-institusi di bawah presiden ya sebagai kepala negara yang dianggap sukses ya dalam melakukan pemberantasan korupsi ya. Ya, dianggap menurut publik ya. Dan kalau dari sisi generasi, itu tidak berubah dari profil pendukung Pak Prabowo di 2024 kemarin, yaitu Gen Z. Ya. Jadi meskipun dari kelompok yang lebih tua, itu basis pemilih yang puas juga cukup besar, tetapi penopang utamanya adalah Gen Z. Mereka kalangan pemilih yang puas sama Pak Prabowo,
itu lebih banyak datang dari kelompok muda ini. Jadi sekarang kita tanya aja kepuasannya, ya. Mereka puas atau tidak puas? Ada indikasi semakin puas terhadap program MBG, kepuasan terhadap Pak Prabowo lebih tinggi lagi, 88,5%. Soal pemberantasan korupsi ini berkaitan dengan eh, institusi-institusi di bawah presiden ya sebagai kepala negara yang dianggap sukses ya dalam melakukan pemberantasan korupsi ya. Ya, dianggap menurut publik ya. Dan kalau dari sisi generasi itu tidak berubah dari profil pendukung Pak Prabowo di 2024 kemarin, yaitu Gen Z. Ya. Jadi meskipun dari kelompok yang lebih tua itu basis pemilih yang puas juga cukup besar, tetapi penopang utamanya adalah Gen Z. Mereka kalangan pemilih yang puas sama Pak Prabowo itu lebih banyak datang dari kelompok muda ini. Jadi sekarang kita tanya aja kepuasannya, ya. Mereka puas atau tidak puas? Ada indikasi semakin puas terhadap program MBG, kepuasan terhadap Pak Prabowo lebih tinggi lagi, 88,5%. Soal pemberantasan korupsi ini berkaitan dengan eh, institusi-institusi di bawah presiden ya sebagai kepala negara yang dianggap sukses ya dalam melakukan pemberantasan korupsi ya. Ya, dianggap menurut publik ya. Dan kalau dari sisi generasi itu tidak berubah dari profil pendukung Pak Prabowo di 2024 kemarin, yaitu Gen Z. Ya. Jadi meskipun dari kelompok yang lebih tua itu basis pemilih yang puas juga cukup besar, tetapi penopang utamanya adalah Gen Z. Mereka kalangan pemilih yang puas sama Pak Prabowo itu lebih banyak datang dari kelompok muda ini. Jadi sekarang kita tanya aja kepuasannya, ya. Mereka puas atau tidak puas? Ada indikasi semakin puas terhadap program MBG, kepuasan terhadap Pak Prabowo lebih tinggi lagi, 88,5%. Soal pemberantasan korupsi ini berkaitan dengan eh, institusi-institusi di bawah presiden ya sebagai kepala negara yang dianggap sukses ya dalam melakukan pemberantasan korupsi ya. Ya, dianggap menurut publik ya. Dan kalau dari sisi generasi itu tidak berubah dari profil pendukung Pak Prabowo di 2024 kemarin, yaitu Gen Z. Ya. Jadi meskipun dari kelompok yang lebih tua itu basis pemilih yang puas juga cukup besar, tetapi penopang utamanya adalah Gen Z. Mereka kalangan pemilih yang puas sama Pak Prabowo itu lebih banyak datang dari kelompok muda ini. Jadi sekarang kita tanya aja kepuasannya, ya. Mereka puas atau tidak puas? Ada indikasi semakin puas terhadap program MBG, kepuasan terhadap Pak Prabowo lebih tinggi lagi, 88,5%. Soal pemberantasan korupsi ini berkaitan dengan eh, institusi-institusi di bawah presiden ya sebagai kepala negara yang dianggap sukses ya dalam melakukan pemberantasan korupsi ya. Ya, dianggap menurut publik ya. Dan kalau dari sisi generasi itu tidak berubah dari profil pendukung Pak Prabowo di 2024 kemarin, yaitu Gen Z. Ya. Jadi meskipun dari kelompok yang lebih tua itu basis pemilih yang puas juga cukup besar, tetapi penopang utamanya adalah Gen Z. Mereka kalangan pemilih yang puas sama Pak Prabowo itu lebih banyak datang dari kelompok muda ini. Jadi sekarang kita tanya aja kepuasannya, ya. Mereka puas atau tidak puas? Ada indikasi semakin puas terhadap program MBG, kepuasan terhadap Pak Prabowo lebih tinggi lagi, 88,5%. Soal pemberantasan korupsi ini berkaitan dengan eh, institusi-institusi di bawah presiden ya sebagai kepala negara yang dianggap sukses ya dalam melakukan pemberantasan korupsi ya. Ya, dianggap menurut publik ya.